Selamat pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah minggu pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk ibadah minggu kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nonce Rononowu, Sarjana Teologi. Kita menggunakan tata ibadah minggu sesudah Pentakosta yang kedua. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia, jaya, dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkau Raja Agung, penguasa atas segalanya. Semua kekayaan dan kemakmuran berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kedaulatan-Mu. Engkau berkuasa membuat siapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami ucapkan syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Kidung Jemaat 392 bait pertama. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus. Kami datang menyembah-Mu karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Hanya kepada Tuhan kami memuji dan mengagungkan Engkau. Saat ini Bapa di sorga, kami yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana kami beribadah kepada Tuhan, karena kami merespon semua kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mensyukuri akan kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah kiranya Bapa kami saat ini yang beribadah kepadamu, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kiranya ibadah kami saat ini jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Lenyaplah kegirangan hati kami, mahkota jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Bahagialah hari-hari kami seperti dahulu kala. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut pengakuan dosa klik 173 sejauh timur dari barat. Disilakan untuk berdiri untuk menerima amanat hidup baru. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita sambut amanat hidup baru klik 424 besarlah untukmu.
saudara-saudaraku, marilah kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus, terangilah setiap hati kami yang saat ini di mana kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu, supaya kami beroleh pengertian yang dalam akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup bagi kami siap untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 9 ayat yang ke-35 sampai dengan 38 dan Matius 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan sorga, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang telah membaca dan akan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita terpelihara dengan sempurna hari demi hari. Walaupun kita masih di rumah saja ataupun beraktivitas dan bekerja dalam ruang lingkup yang terbatas karena situasi yang kita hadapi saat ini. Tapi kasih setia Tuhan selalu ada dan teralami oleh kita semua. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkeliling melayani ke kota dan desa, di mana ia mengajar, ia memberitakan Injil, melakukan mujizat. Ia melihat orang banyak yang lelah dan terlantar. Dengan belas kasihan ia pun peduli dengan mereka. Belas kasihan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah belas kasihan tidak hanya perasaan iba, tetapi berbuat, bertindak, sehingga ia melakukan mujizat dan pengajaran kepada yang membutuhkannya. Seperti pada ayatnya yang ke-37, Tuhan Yesus berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit, alias tidak sebanding. Tuayan, saudara-saudara, menunjukkan suatu hasil yang siap untuk dituai. Seperti para petani, dengan kerja keras, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil tuayan yang mereka nantikan selama ini. Demikian pula Allah Bapa di sorga melihat banyak sekali jiwa-jiwa yang haus dan sangat merindukan kehadiran Allah dalam hidup mereka melalui saya dan saudara-saudara untuk membawa damai sejahtera dan sukacita, mengisi
mengisi akan hidup mereka yang kekurangan damai sejahtera, kekurangan sukacita, kekurangan kasih. Untuk itu kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan kita biarkan Tuhan bekerja dengan caranya dan kehendaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya adalah memilih murid-muridnya. Ada 12 orang murid yang dipilihnya dan dipanggilnya secara khusus, tidak berdasarkan kualifikasi tertentu atau harus memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan khusus seperti penerimaan karyawan di kantor ataupun instansi. Mereka bukan orang terpelajar dan pandai, tapi mereka adalah orang biasa, sederhana, yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Ia memuridkan mereka semua untuk pekerjaan yang besar, untuk melanjutkan karya penyelamatan Yesus ke seluruh dunia. Sebab itu Yesus mempersiapkan ke-12 orang ini, mengajari dan melatih mereka, mengemban misinya, karena dunia membutuhkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini nyata dan fakta, di mana orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk menemui Yesus. Saudara-saudara, penulis Injil Matius memperlihatkan sosok Yesus adalah Dia yang berkelimpahan dalam segala kasih, hikmat, dan pengetahuan. Pada zaman itu tidak ada orang yang dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, dan Yesus dianggap luar biasa dan diagungkan. Dalam perjalanan pelayanan Yesus tidak melaksanakan itu sendiri, tetapi bersama dengan murid-muridnya. Ia dipilih, mereka dipilih dan diutus untuk menjalankan misi sesuai karunia yang telah dilimpahkannya kepada mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus melengkapi mereka dengan kuasa-Nya untuk dapat mengusir roh jahat dan menyembuhkan juga. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengutus mereka, ada pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu pergi dan beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Mereka disuruh pergi ke domba-domba yang hilang, yaitu orang-orang berdosa yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sering melihat, saudara-saudara, lukisan atau gambar Yesus yang sementara menggendong domba. Lukisan ini sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam, yaitu menggambarkan kasih Allah mau mencari manusia yang tersesat. Kita diajar peduli pada orang lain yang tersesat karena pergaulan mereka, atau karena pengaruh tawaran dunia ini yang begitu kuat sehingga mereka hilang dari lingkungan persekutuan. Dan ini juga, saudara-saudara, merupakan kritik Tuhan Yesus pada orang Farisi yang sok suci dan saleh, tapi menutupi mata mereka pada orang yang dianggap berdosa, sekaligus juga teguran bagi kita yang menganggap diri kita paling benar, diri kita paling hebat,
diri kita paling bisa dibandingkan dengan orang lain. Ada sukacita besar di surga karena pertobatan seorang berdosa lebih daripada 99 orang benar. Dapatkah saudara kita menerima orang yang bersalah, orang yang berdosa hidup berdampingan damai dengan kita? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam sebuah panggilan dan pengutusan, hal ini bukan hal yang menarik secara duniawi, karena pekerjaan pelayanan ini tidak membawa profit bagi mereka. Bahkan bagi para murid diminta untuk memberikan dengan cuma-cuma apa yang mereka terima dan dengan cuma-cuma, sebagaimana dikatakan di dalam pasal 10 ayat yang ke-8. Dan Tuhan Yesus membutuhkan pekerja yang benar-benar mau bekerja dengan rajin dan setia, dan bukan pekerja yang malas, pekerja yang mementingkan diri sendiri dan selalu memperhitungkan segala sesuatu yang dikerjakannya, dan lupa bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik dalam hidup ini tanpa memperhitungkan segala sesuatunya. Tuhan memanggil setiap kita yang percaya kepadanya untuk bekerja di ladang Tuhan yang Ia percayakan untuk digarap, yaitu dunia ini, saudara-saudara. Tidak cukup orang percaya hanya rajin beribadah, tapi lebih daripada itu, yaitu punya hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalamnya. Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bukan hanya puas dengan apa yang ada tanpa melakukan apa-apa. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana Ia bekerja dan bagaimana Ia melayani dengan penuh belas kasihan. Selagi ada waktu dan kesempatan, kita melayani, mengingat tinggal menunggu waktu Ia akan datang kembali, sebagaimana yang Yesus katakan sebelum Yesus naik ke surga. Maka sisa waktu yang ada kita ambil bagian dalam melayani. Saudara-saudara, jangan merasa rendah dan minder akan hidup ini, sebab ketika kita mau menyerahkan hal-hal sederhana dalam hidup kita kepada Tuhan, Dia pasti mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan setiap hidup kita, bahkan sampai kekurangan kita sekalipun. Bukan hanya dengan kelebihan kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi akan rencananya. Karena itu, saudara-saudaraku, syukuri apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, sebab di balik kekurangan yang kita miliki terdapat kelebihan yang luar biasa yang mungkin belum terpikirkan oleh kita sebelumnya. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup ini. Niscaya kesuksesan akan datang mengiringi kita selalu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Nyanyian respon firman Tuhan, klik 384, Kuyang Insan Kau Berfirman. Ku yakin
berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur kita sambil mengingat kata kitab dari Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian NKB 133 ayat yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, puji syukur bahwa pada sampai hari ini kami masih bisa memberikan persembahan yang mungkin. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan, dan berkatilah setiap kami yang memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa syafaat. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, karena kami diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup, sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Hari demi hari kami lalui, Tuhan menuntun, menjaga dan memelihara kami dengan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang telah memberkati kami, sehingga kami pun dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup untuk terus memberitakan Injil-Mu secara nyata dalam kehidupan kami. Teguhkanlah iman kami, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan untuk dapat menjadi alat di tangan Tuhan di dalam melakukan pelayanan kami, maupun juga di dalam kami berbuat yang terbaik dalam hidup ini sebagai pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur hanya kepadamu bersama dengan Saudara Jeffrey yang berhari ulang tahun.
Kiranya Engkau kuduskan kesukacitaannya bersama dengan keluarganya, agar mereka boleh bersukacita karena anugerah Tuhan yang nyata dalam hidup mereka, karena umur panjang itu adalah pemberian Tuhan yang mengasihinya. Berkati di dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kuduskanlah kesukacitaannya bersama dengan keluarga, agar dalam segala hal mereka selalu bersyukur hanya kepadamu. Ya Bapa yang di sorga, kami juga memohon berkat-Mu bagi semua jemaat-Mu, bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya kami selalu ada di dalam kasih sayang Tuhan. Hari demi hari kami melakukan segala aktivitas kami, baik kami yang melaksanakan tugas pekerjaan kami di rumah, maupun meninggalkan keluarga oleh karena pekerjaan kami sebagai pelaut, sebagai polri, atau juga sebagai karyawan, serta profesi lainnya. Kiranya oleh pertolongan Tuhan akan selalu melindungi dimanapun kami melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Bapa yang di sorga, kami berdoa biarlah kiranya Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, ataupun bahaya lainnya yang mengancam akan kehidupan kami. Bentengi kehidupan kami dengan kuasa Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa juga bagi jemaat lanjut usia. Pak Martin Rumangan, Ibu Helena Otai, Ibu Ratu Jo, Ibu Dorcas, Ibu Mamait Lerek, Ibu Penatua Yakoba Lukas, Ibu Susana Iki, dan Ibu Hendrika Kajati. Tuhan kiranya memberkati mereka di hari tua mereka, agar selalu sehat dan menikmati kebahagiaan dan sukacita bersama dengan keluarga dalam pengharapan iman kepada Tuhan, dan dapat bersyukur dalam setiap waktu karena hanya oleh anugerah Tuhan mereka ada di tengah-tengah keluarga, dan sampai putih rambut pun Tuhan menggendong mereka. Bapa di sorga, kami mohon kiranya tangan kuasa Tuhan juga menjamah akan rekan pelayanan kami Penatua Obed Penla Anak. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah seluruh bagian tubuhnya yang sakit dan lemah, agar dia boleh mengalami kuasa Tuhan yang ilahi, mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam hidupnya. Begitu juga Bapa di sorga, berkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial, dan juga kostor, agar kami dapat bekerja sama dengan baik melaksanakan akan tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam pelayanan kami bersama, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa yang di sorga, kami memohon di tengah bencana global yang melanda seluruh dunia saat ini, bahkan khususnya di Indonesia, kiranya Engkau ya Tuhan memberkati bangsa kami saat ini yang masih terus bergumul bersama melawan COVID-19 dan dampaknya yang sangat terasa sekali dalam kehidupan kami. Biarlah oleh pemimpin-pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dalam Kabinet Kerja, dan semua jajaran dalam pemerintahan, agar mereka dapat bekerja sama dengan baik, melaksanakan akan tugas tanggung jawab bersama, menjaga keamanan, ketertiban bagi masyarakat, serta memberikan pengawalan dalam penyaluran dana bantuan sosial saat ini, agar semua itu dapat berjalan dengan baik dan tepat pada sasarannya. Yang di sorga, berkatilah juga semua masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat melaksanakan disiplin dan protokol
kesehatan serta aturan dan anjuran pemerintah saat ini untuk dapat memutus mata rantai COVID-19. Berkati juga akan tim medis yang saat ini bekerja di rumah sakit, agar mereka terpelihara oleh kuasa Tuhan. Mereka selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan dan dapat bertugas melaksanakan akan tanggung jawab mereka untuk menangani pasien yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Jadikanlah mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan dan pemulihannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur untuk kesembuhan dari saudara-saudara kami yang telah dialami sampai hari ini. Biarlah kiranya kami juga dalam hari-hari ke depan ini kami tetap dijaga oleh Tuhan. Kami tetap dituntun oleh Tuhan dalam kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Baik pergumulan dengan pekerjaan kami, pergumulan dalam rumah tangga kami, ataupun pergumulan pribadi kami. Hanya kepada Tuhan kami memohon, biarlah Tuhan selalu menopang kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Ya Bapa yang di sorga, hanya kepada Tuhan kami bawa hidup ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan kami, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi kami tetap berlindung di dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Inilah doa kami Bapa. Kami berseru kepadamu di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 457 bait pertama. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
lain hari ini telah selesai.